Sorry, saya kebalik. Tadi maksudnya tuh beras merahnya itu yang perbedaan dengan beras putih itu hanya 20 kalori saja kalau tidak salah perbedaannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita makan beras merahnya 2 centong dengan beras putih 1 centong ya akhirnya sama saja jumlah kalorinya. Sementara Sama kan aja. harus ada pembatasan kalori itu ya. Iya, Iya, begitu. begitu. Berarti Ya? nggak harus selalu makan beras merah begitu ya dok ya. Gitu. Jadi kita Iya, porsinya harus tetap ditakar. kepada dokter Bella, kepada porsinya ya dokter Bella ya. Mm-mm. Karena yang tadi saya bilang, beras merah 2 centong dengan beras putih 1 centong nanti akhirnya akan menjadi sama. Sama saja Ya ya dok gitu ya. dokter. Apalagi Ya. ditambah lauk-lauk yang setumpuk ya dok ya, sama saja. Ayam lah ada tuh, dagingnya ada. Akhirnya kepenuhan gara-gara nasi dan lauk-lauknya. Sementara fiber atau sayurannya itu hanya jadi aksesoris 3 lembar daun ubi ya. Kalau ditanya sama dokternya ibu atau bapak ada makan sayur ada, tapi cuma 3 lembar. Nah ternyata itu mungkin salah ya sobat ya begitu dokter Bella. Begitu. Oke, kemudian kita bacakan pertanyaan lagi ya dok ya. Ya, Ini Yulina Merandi. Dok izin bertanya, apakah orang tua dengan DM menangkap? Kalau untuk Yuliana Merandi tadi sudah dijawab ya dari dokter Nanda mengenai orang tua dengan DM akan menurunkan DM ke anaknya begitu. Tadi sudah dijawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Selak KRNIA, Kurnia mungkin ya dok ya. Selamat ya, sore iya. dok, izin bagaimana dengan mitos penyandang diabetes tidak bisa mendonorkan darah? Mungkin maksudnya penyandang diabetes apakah bisa mendonorkan darah gitu mungkin dok pertanyaannya. Bagaimana Iya. dokter? Jawab dok. Oke. Terima kasih ya Sobat Sehat Sela. Mungkin Kurnia ya, Sela KRNI ya. Kurnia mungkin dok Halo, Pak ini. Sehat. Jadi begini ya, apakah penyandang diabetes itu boleh mendonorkan darahnya? Boleh lah dok, tapi dengan catatan pada saat sebelum dia mendonorkan darahnya, pertama HB-nya sendiri ya, HB-nya sendiri kan tidak di bawah 12. Nah pada saat itu, ya kalau di bawah 12 tadi juga anemia ya dok ya. Nah ada kan syarat-syarat tertentu requirement untuk kita transfusi darah ya. Kalau untuk penyakit DM sendiri boleh ya boleh dokter Bella. Itu mitosnya kalau Boleh. yang ada mitos yang beredar penyandang diabetes itu tidak boleh mendonorkan darahnya karena ini bukan penyakit menular dokter Bella ya, Iya, iya. penyakit yang tidak menular. Begitu sobat ngobrol, sobat Sela Kurnia ya. Jadi dia bukan hepatitis, diabetes mellitus ini juga bukan HIV ya. Jadi jenis penyakit tidak menular tentu saja boleh untuk donor darah. Begitu sobat Jadi mitos. ngobrol. Jadi mitos ya sobat ngobrol semua. Jadi jangan takut kalau misalnya kita merasa atau ada keluarga kita yang penyandang DM hendak mendonorkan darah, tapi takut, nggak usah khawatir. Berarti yang tadi itu cuma mitos ya, begitu. Kemudian kita lanjut lagi nih dok ke mitos dan fakta dok ya. Tadi intermezzo sebentar. Ini dok, ada nih salah satu mitos atau fakta yang menarik dok. Nasi dingin itu, nasi dingin yang dimasak kemarin memiliki kadar gula yang lebih rendah dibandingkan nasi hangat dok. Nah bagaimana? Apakah ini mitos ataukah fakta dokter? Jadi ini juga banyak yang ditanya oleh sobat kita, sobat ngobras kita ya mungkin ya. Ini ada pertanyaannya dokter Bella, saya juga lihat tadi ya. Ternyata ya somehow itu fakta ya. Ada dasar ilmiahnya untuk itu karena gula darah bukan gula darah, maksudnya nasi yang dingin itu ternyata glycemic index-nya lebih rendah daripada nasi hangat sobat ngobras. Jadi itu bukan mitos. Nah kali ini fakta ya dokter Bella. Kenapa? Jadi disarankan memang untuk pasien-pasien diabetes mellitus itu sebelum makan menunggu nasinya dingin dahulu karena dia lebih nasi yang dingin itu kemampuan untuk meningkatkan
kadar glukosanya itu lebih rendah dibandingkan nasi yang hangat begitu. Ya, kalau ini fakta dari saya dukung. Dari semua pertanyaan dokter Bella hanya ini yang fakta. Oke. Baik, Oke, Dok. kita Saya mau nanya sedikit nih, Dok. Ini pertanyaan pribadi sih sebenarnya, Dok. Nah, Dok, dari kalau dokter Bella. misalnya, iya dari saya sendiri nih, Dok. Kalau ini, Dok, mana yang lebih bagus? Apakah nasi merah, Dok, ataukah nasi dingin, Dok, untuk penderita diabetes? Manakah yang lebih bagus gitu indeks glikemiknya, Dok? Ya, terima kasih ya Dokter Bella. Nah, pada prinsipnya adalah tadi yang saya bilang harus sesuai porsi karena untuk orang-orang diabetes salah satu pilar penatalasaan diabetes adalah terapi nutrisi medis. Jadi penting sekali kita harus tahu begini Dokter Bella ya pembagiannya karbohidrat itu berapa banyak, 45 sampai 60%, ya. Ada pembagian misalkan serat 10 sampai 25 gram sehari. Nah, mengenai nasi tadi ya Dokter Bella ya, antara beras merah dan juga nasi putih. Nah, Nasi putih. porsinya perhatikan Dokter Bella. Nah, nasi Putih. putih yang dingin, nasi putih yang dingin tadi, yang saya bilang itu lebih baik daripada nasi yang hangat. Juga bagus, asalkan diperhatikan porsinya, Dokter Bella. Kalau tadi nasi dari beras merah itu juga sama, bagus ya, karena seratnya lebih banyak. Namun porsinya, nah kalau sama-sama nih Dokter Bella kayak tadi ya, nasi dinginnya 5 centong dengan beras merahnya tadi, ya tentu saja kalorinya besar ya Dokter Bella. Jadi penekanannya itu lebih kepada porsi persajiannya. Sajian itu maksudnya sajian makan pagi, siang atau malam ya. Oh begitu ya Dok ya. Oke, terjawab pertanyaan saya Dok ya. Kemarin masih bingung Dok, makan nasi merah kah atau makan nasi dingin gitu Dok. Baik, ini Dok, kita lanjut lagi nih Dok ke mitos ataukah fakta Dok. Penyandang diabetes mellitus itu tidak boleh makan makanan yang manis seperti coklat, permen, kue-kue. Nah, itu bagaimana Dok? Iya, iya, penyandang DM juga kan manusia ya Dokter Bella ya, pasti pengen Iya. nafsu makan yang manis begitu ya. Nah, sejauh apa sih mereka boleh makan? Nah, jadi gini, coklat itu sendiri ternyata ada yang coklat biasa yang kita rasa pahit itu ya Dokter Bella ya, coklat tanpa pemanis dengan coklat yang dengan susu ya, coklat susu dan juga coklat yang putih. Rasa mana sih yang boleh dikonsumsi akun data DM? Ternyata adalah coklat yang biasa ya Dokter Bella ya, dan coklat yang milk coklat atau dia coklat putih. Nah, justru bagus pada coklat yang pahit, coklat hitam itu dia bisa memberikan efek proteksi ternyata pada beberapa pasien yang menderita penyakit jantung ataupun diabetes mellitus tadi gitu. Jadi tidak semua coklat. Boleh kok makan coklat, tapi bukan yang jenis yang mengandung kalori yang tinggi gitu, seperti milk dan coklat dan coklat putih ya begitu. Jadi kalau pengen makan coklat ya Sobat Gobras, kalau misalnya memang pengen tetap makan coklat, pilihlah coklat yang dark coklat gitu, atau coklat yang gulanya sedikit, tidak pakai susu, tidak pakai kalori begitu ya Dok ya. Banget gitu Sobat Gobras. Baik, ini sepertinya sudah berakhir nih Dok, ini sesi mitos dan fakta kita Dok. Kita lanjut ke Q&A nih Dok. Nah ini kayaknya udah banyak banget nih Sobat Ngobras yang mau bertanya. Wah semangat sekali. Nah ini Dok, ada dari Ferry_M7. Selamat sore Dok, izin bertanya mengenai tanda-tanda dan tipe diabetes pada anak-anak Dok. Terima kasih. Nah bagaimana Dok Nanda? Oke, terima kasih Sobat Ngobras Bella ya. Iya Dok. Oke. Jadi mengkorelasikan dari pernyataan saya di awal tadi ada 4 jenis ya diabetes mellitus ya. Nah yang diabetes tipe 1 ini sebelumnya saya berikan overview. Paling sering terjadi pada masa anak-anak memang ya. Diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan ada penyakit autoimun namanya dan juga penyebab idiopatik yang kita nggak tahu sampai sekarang apa.
di mana prosesnya itu merusak sel beta pankreas sobat ngobras. Jadi sel beta pankreas itu adalah sel yang ada di pankreas yang fungsinya untuk memproduksi insulin. Nah, pada pasien-pasien DM tipe 1 terjadi kerusakan di sini sehingga ibaratnya itu ya sobat ngobras, pabrik dari pencetak insulinnya itu yang sudah terganggu, yang rusak. Bagaimana gejalanya? Gejalanya adalah pertama anaknya sering lemas, sering mudah capek, kemudian sering kencing, sering haus, berat badannya mungkin nggak naik ya, cenderung nggak naik begitu. Nah, hampir sama orang-orang dewasa, ya itu tadi kalau kami di dunia kedokteran itu ada gejala klasik diabetes mellitus, polidipsi, polipagi, poliuri, ya dokter Bella ya mungkin tahu ya, banyak makan, lapar, kencing mulu, haus terus, berat badannya turun. Nah, kurang lebih dia akan menunjukkan gejala-gejala seperti itu ya. Jadi diabetesnya itu tipe 1 itu kekurangan insulinnya sifatnya absolut sobat ngobras. Jadi emang si pabriknya yang kurang. Nah, bedanya kalau DM tipe 2 tadi yang paling sering di usia-usia 45 tahun ke atas adalah pabriknya itu memproduksi barangnya, tapi barangnya tidak bisa bekerja optimal di jaringan ya. Itu perbedaannya. Kalau DM tipe 1 mereka tuh wajib pakai insulin. Kalau DM tipe 2 masih bisa pakai obat-obatan ya, begitu dokter. Semoga terjawab ya sobat. Nanti kalau misalkan masuk pertanyaan lagi silahkan ajukan lagi di kolom Q&A. Oke, baik dokter. Jadi tanda-tanda diabetes anak sama dewasa itu sama ya dok ya? Dimana dia cepat lapar, habis itu dia juga haus, suka lemas, dan sering pipis ya dok ya? Begitu. Ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ada Dina Elviana. Assalamualaikum dok, izin mau nanya, ada keluarga yang menderita diabetes, sering timbul bengkak di kaki sama di tangan berisi air. Itu disebabkan oleh apa dok? Terima kasih sebelumnya dok. Baik, silakan dokter Nanda. Bagaimana dok? Ya, Dina Elviana ya atas pertanyaannya. Nah, buat sehat Dina, coba konsultasikan dan bawa dulu ke dokternya untuk melihat ruamnya seperti apa. Ya, bisa jadi infeksi kulit kah, atau alergi kah? Karena pada itu tadi kasusnya pada penderita DM ya maksudnya dokter Bella ya? Iya, benar dok. Penderita karena diabetes. Kita harus lihat dahulu ya ruam di kulitnya seperti apa. Nah, juga mungkin yang perlu saya ingatkan kepada sobat ngobras, ada luka apapun ya. Misalkan pada pasien diabetes mellitus ini harus segera dikonsultasikan kepada dokternya, bisa dokter umum ataupun dokter spesialis dokter klinis penyakit dalam, ataupun misalkan lukanya mau dilihatin ke dokter kulit juga boleh. Ya, begitu ya. Jadi belum tentu semua yang ada luka atau timbul bengkak itu diabetes ya dok ya, begitu. Jadi harus tetap kita konsultasikan dulu kepada dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis atau dokter umum begitu dok. Ya kalau pada kasus tadi dikonsultasikan dokter Bella, tapi kalau untuk pasien yang belum tahu dia diabetes mellitus ya nggak semua luka adalah karena ada sakit gula ya, begitu dokter. Baik dokter. Nih lanjut dok, ada pertanyaan dari Zuliadi_S. Selamat sore dokter Bella dan dokter Nanda. Mau tanya dokter, ada tips nggak untuk pada pasien penggunaan suntik insulin biar gulanya terkontrol atau nggak terjadi hipoglikemi gitu dok? Hipoglikemi ini maksudnya penurunan kadar gula darah begitu dok ya? Baik dokter. Ya, terima kasih sobat ngobras. Zulian dia. Nah, oke. Iya. Bukan Zuliadi S ya. Oke. Sobat ngobras, ada ya tips penggunaan insulin ini sebenarnya panjang sekali ya kalau kita mau membahas mengenai bagaimana secara komprehensif penata laksanaan diabetes mellitus ya. Karena cara penyuntikan insulin itu juga harus benar sobat ngobras. Kalau tidak ya gula darahnya juga tidak akan terkontrol. Ada beberapa cara ya penyuntikan insulin ya sobat ngobras. Mungkin ya dokter Bella, saya ada alat peraga ya kebetulan di poli saya ya untuk gimana kita bisa menyuntikkan dengan benar. Satu cara penyuntikannya juga harus benar. Nah, ini bukan boneka kudu ya teman-teman. Lucu sekali. Ya. Iya.
beras ini lihat, ini adalah tempat penyuntikan biasa untuk insulinnya, bisa di kedua lengan. Nah, di sekitar perut nanti saya akan jelaskan lebih detail, dan ini di paha, dan ini di bokongnya di tempat yang biru. Nah, idealnya ya terserah bukan yang nyamannya. Namun ini coba saya peragakan untuk yang di sekitar perut ya. Teman-teman lihat ini